Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan praktikum sistem basis data ya. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi kalau untuk praktikum sistem basis data ini saya akan mengajarkan dengan menggunakan command prompt ya. Jadi jangan lupa XMPP-nya harus kita start dulu ya. Attach sama MySQL-nya sudah. Kemudian masuk ke command prompt ya. Kemudian pertama kita harus keluar dulu ya dari directory C. Kita masuk ke XMPP ya. Kemudian MySQL, kemudian bin. Nah, sudah masuk ke directory MySQL-nya. Kemudian seperti biasa, kalau kita ingin akses ke MySQL-nya, kita harus ketikkan sintaksnya dulu. MySQL -u root -p. Bentar. Nah, kemudian saya refresh kembali. Kalau ingin melihat database apa saja yang ada di dalam pemrograman, kita bisa gunakan show databases. Ya. Kemudian di sini akan muncul semua database yang kita punya. Kemudian ketika kita ingin mengelola database yang ingin kita kelola, kita gunakan use ya. Saya akan mengambil data perusahaan ya, database perusahaan 1, use perusahaan 1. Oke, maka di sini database-nya change, maka sekarang kita sudah bisa mengelola data-data yang ada di database perusahaan 1. Nah, sebelumnya saya ingin tahu dulu tabel apa aja yang ada di dalamnya dengan menggunakan show tables. Ternyata di dalamnya ada 2 buah tabel. Ya. Kemudian saya ingin tahu describe datanya. Nah, jadi describe karyawan. Ini isinya apa aja? Ternyata ada ID karyawan, nama, jabatan, departemen, alamat, kemudian describe produk. Saya pengen tahu isinya apa aja. Ternyata ada kode produk, nama, jenis, tanggal kadaluarsa, dan harga satuan. Nah, saya ingin lihat dulu apakah tabelnya sudah ada isinya, yaitu menggunakan select bintang from karyawan. Oke, ada 2 data. Kemudian select bintang from product. Oke, ada 3 data. Nah, jadi ketika kita meng-create itu kita sudah menggunakan data definition language ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan DML di dalam database, yaitu ada select, ada insert, ada update, dan ada delete. Nah, pertama kita masuk dulu untuk select-nya. Jadi select itu digunakan untuk melihat semua data yang ada di dalam database yang berkaitan. Nah, semua data bisa kita tampilkan semua, atau bisa juga kita pilih data mana yang ingin kita tampilkan. Kalau saya menggunakan bintang, ya seperti yang ini, artinya saya ingin mengambil seluruh data yang ada di tabel produk. Nah, kalau saya hanya ingin menampilkan kode produk saja, saya tinggal select, kemudian nama fieldnya apa, yaitu kode produk, misal ya, kode produk, saya ngambilnya dari tabel produk, berarti from product, akhiri dengan titik koma. Nah, maka akan muncul satu tabel untuk kode produk saja. Kemudian saya ingin menampilkan untuk kode produk dan jenis ya, 2 tabel. Saya tulis select kode produk ya.
koma, jenis. Kemudian from produk. Nah, maka akan muncul dua buah tabel. Nah, kalau 3 tabel bagaimana? Kode produk, nama, jenis sama ya. Tinggal saya tambahkan di sini kode produk, nama, jenis, from produk. Saya enter. Nah, kemudian misalkan saya ingin melihat jika kode produknya 3, itu nama produknya apa gitu. Nah, jadi ada ketentuan ya. Jadi tinggal saya select. Saya ingin menampilkan nama produk ya, nama ya, select nama. Jika kode produknya 3, saya gunakan where ya, where kode produk sama dengan 3. Oke, saya lupa. Select dulu nama ya, kemudian from produk ya. Jadi select nama dari tabel produk, where yang mana kode produknya adalah 3. Nah, titik koma, enter. Maka yang keluar adalah Nutrisari karena untuk produk dengan kode 3 itu adalah Nutrisari. Nah, itu jika kita menggunakan perintah select. Kemudian saya ingin menampilkan kode produk, nama dan jenis, tapi saya tidak mau menggunakan nama yang sama dengan nama field aslinya. Nah, jadi ini kan field aslinya adalah kode produk ya. Di sini yang di atas field untuk produk itu adalah kode produk, nama, jenis, tanggal kadaluarsa, dan harga satuan. Saya ingin mengganti untuk tampilannya itu kode produk hanya kode saja. Nah, bisa kita gunakan select kode produk ya. Kemudian as. Nah, yang sebagai judul kolom fieldnya itu apa? Misalkan produk. Nah, atau kode aja gitu, as kode gitu ya. Nah, select kode produk as kode from produk, titik koma. Nah, jadi nanti yang field kode produk ini akan berubah nama fieldnya menjadi kode gitu. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana untuk mengupdate sebuah data. Misalkan saya tampilkan dulu ya, select bintang from product, titik koma. Oh ya, saya typo ya, select bintang from product. Nah, saya ingin mengubah untuk minyak bimoli itu, saya ingin ganti jadi bimoli saja ya. Jadi saya ingin mengubah nama minyak bimoli ini menjadi bimoli. Nah, maka saya akan menggunakan kata-kata perintah update ya. Jadi ingat lagi kalau DML itu ada select, update, insert, delete ya. Kalau insert kita sudah belajar minggu lalu. Nah, sekarang kita bahas tentang select, update, dan delete. Nah, pertama update dulu ya. Saya ingin mengubah data. Kemudian nama tabelnya ya, nama tabel yang akan kita ubah yaitu tadi adalah nama ya. Jadi update nama, kemudian set. Nah, set ini kemudian dilanjutkan dengan ini tabel ya. Update tabelnya adalah produk ya. Jadi set nama tabel, set produk ya. Kemudian set ya. Setnya adalah nama kolomnya ya. Jadi nama kolom yang akan ingin kita ubah itu adalah kolom nama
set nama sama dengan yang ingin saya ganti apa, yaitu bimoli. Berarti bimoli ya. Jadi update produk, set namanya menjadi bimoli ya. Kemudian where ya. Where untuk bimoli ini dia memiliki kode produk 1. Jadi where kode produk sama dengan 1 titik koma. Nah, jadi nanti akan muncul tulisan query OK. Nah, 1 berubah gitu ya. Kalau kita ingin lihat lagi, select bintang from product, nah maka si minyak bimoli tadi akan berubah menjadi bimoli. Atau contoh lain yang ingin saya ubah adalah masih bimoli ya, yang produk dapur. Nah, jadi ini masih 2 kata, saya ganti aja jenisnya menjadi dapur gitu. Nah, berarti update tabel yang akan data yang ingin saya ubah itu berada di tabel produk, berarti produk ya. Kemudian set ya, yang ingin saya ubah adalah si jenis, berarti jenis sama dengan dapur gitu. Nah, dapur, kemudian where kode produk ya sama dengan 1. Nah, maka ketika saya cek lagi, maka jenis yang tadi produk dapur sudah berubah menjadi dapur. Itu untuk penggunaan set, bagaimana kita mengubah data yang ada di dalam tabel gitu. Nah, kemudian selain kita menggunakan, tadi kan kita juga sudah belajar penggunaan where ya di select. Nah, sekarang where ini juga bisa kita gunakan di update. Nah, kemudian select udah, update udah, kemudian delete. Nah, delete ini kita gunakan untuk menghapus data ya. Jadi tinggal, misalkan saya ingin menghapus data bimoli ya, atau saya ingin menghapus data Coca-Cola ya. Berarti delete ya from data yang ingin dihapus itu dari tabel mana, berarti dari tabel produk. Kemudian untuk yang apa? Nah, untuk yang saya ambil dari kode ya, saya ambil dari kode produk untuk yang kode produknya sama dengan misalkan yang ingin saya hapus adalah Coca-Cola ya. Untuk yang kode produknya 2 gitu. Titik koma. Nah, kemudian kalau berhasil nanti dia query OK ya. Kemudian kalau kita cek lagi select bintang from product, maka data yang tersisa adalah kode produk 1 dan kode produk 3. Itu untuk delete di DML. Nah, berarti tadi kita sudah mencoba 4 jenis DML, yaitu ada kalau tadi 3 ya, select, update, sama delete, karena insertnya sudah kita pelajari minggu lalu gitu. Nah, kemudian apalagi selain DML gitu. Nah, selain DML ada yang namanya DDL, Data Definition Language. Nah, untuk DDL kita juga sudah pernah menggunakan sebagian dari query-nya ya, yaitu create. Nah, ketika kita meng-create database, artinya kita sudah menggunakan si data definition language gitu. Nah, kemudian misalkan lagi kita ingin menambahkan kolom baru. Nah, jadi di sini saya punya untuk produk 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 5 kolom. Ingin saya tambahkan 1 kolom lagi, bisa menggunakan alter ya. Jadi
Oh ya, maaf, sebelum masuk ke alter, untuk select dulu deh. Nah, untuk select dulu, jadi itu bisa juga kita melihat data itu berurut ya. Jadi misalkan saya ingin melihat data itu urut berdasarkan nama atau berdasarkan jenis atau berdasarkan tanggal kadaluarsanya gitu. Nah, jadi karena ini datanya sedikit, coba kita lihat lagi data select bintang karyawan ya, from karyawan. Oh, data karyawan isinya juga cuma 2. Nah, langsung aja sekalian nanti saya contohkan, tambahkan data dulu, kemudian nanti kita bermain dengan mengurutkan data berdasarkan nama gitu ya. Nah, jadi gini, pertama saya ingin menambahkan kolom dulu ya. Saya ingin menambahkan satu kolom untuk si karyawan ya. Saya tambahkan nomor handphone misal. Berarti saya gunakan alter, kemudian nama tabelnya ya, alter table, nama tabelnya adalah karyawan. Nah, tabel karyawan, kemudian karena saya ingin menambahkan kolom baru, gunakan di sini add, kemudian nama kolomnya apa? Nama kolomnya nomor handphone ya. Nomor handphone saya beri dia tipe datanya itu char kali ya. Charnya biasanya kalau nomor handphone tuh 12 ya. Kayaknya sih 12 saja ya. Nah, gitu. Jadi alter, kemudian table ya, kemudian nama tabelnya, kemudian add, kemudian nama kolom yang ingin kita tambahkan, kemudian tipe datanya apa, panjang tipe datanya berapa gitu. Titik koma, kemudian baru enter. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, maka sudah bertambah satu kolom lagi. Nah, hanya saja dilihat di sini nomor handphonenya masih kosong. Nah, artinya harus kita isi. Nah, isinya bagaimana? Bisa dengan update tadi. Tinggal kita update ya. Nah, jadi kalau mengambil rumus yang lama bisa gunakan tanda panah atas bawah yang ada di keyboard, langsung otomatis dia menampilkan kode-kode yang pernah ditulis. Berarti update, di sini tinggal karyawan, yang ingin saya set adalah nomor handphone ya, nomor HP, kemudian karena bentuknya adalah char, langsung saya isi misalkan 081 tuh anggap aja ini ya, dengan ID karyawan. Oke, maaf tadi recordernya terpotong karena ini saya aplikasi untuk nge-recordnya terbatas waktu, jadi tadi sampai update ya. Nah, jadi tadi update karyawan, set nomor handphone ya, nomor handphone yang ingin kita isikan berapa ya, yang ini ya. Kemudian where ID karyawan. Nah, jadi nomor handphone yang ingin kita tambahkan itu, ingin kita ubah datanya itu ID karyawannya berapa, di sini 112233. Nah, maka untuk yang ID karyawan 112233, maka nomor handphonenya sudah terisi. Kemudian selanjutnya untuk data si atas nama Nisa ingin kita ubah juga, ingin kita update juga nomor handphonenya dengan cara yang sama, yaitu update karyawan, set nomor handphonenya berapa, where ID karyawan milik si Nisa. Nah, kemudian lanjut di sini saya ingin menambahkan satu data lagi pada si tabel karyawan ya. Jadi caranya dengan insert into karyawan ya. Kemudian dalam kurung field-fieldnya apa saja
yaitu ada karyawan, ID karyawan, nama, jabatan, departemen, alamat, nomor handphone, kemudian values, ya, isinya apa. Untuk ID karyawan ini 012345, namanya Henry, jabatannya bendahara, departemennya sortir, alamatnya Bandung, kemudian nomor handphonenya ini. Nah, maka datanya akan bertambah menjadi 3 data gitu. Nah, jadi itu untuk bagaimana kita menambahkan satu kolom, kemudian kolom yang tertambah tadi kita isikan data ya. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah belajar bagaimana menghapus data yang ada di dalam tabel. Nah, kalau kita ingin menghapus tabel, ya kalau tadi kan data dalam tabel. Nah, sekarang menghapus data tabel, kita gunakan drop, ya, drop kemudian nama tabel yang ingin kita hapus itu apa gitu. Jadi kita gunakan si drop table, kemudian nama tabel yang akan kita hapus apa. Misalkan di sini saya ingin menghapus tabel produk ya. Nah, maka ketika saya show tables lagi, maka jumlah tabel yang muncul itu hanya satu, di mana tabel produk itu sudah saya hapus. Nah, jadi itu cara untuk menghapus tabel ya. Jadi kalau DDL itu data definition language itu lebih ke create database, kemudian bagaimana menghapus tabel ya, berkaitan dengan tabel, kemudian bagaimana menambahkan kolom di dalam tabel ya. Kemudian nanti ada juga yang namanya rename. Rename itu kita gunakan untuk mengganti nama tabel ya. Jadi misalkan sini saya punya nama tabelnya karyawan, saya ingin ganti menjadi pegawai. Nah, jadi saya gunakan rename table, kemudian nama tabelnya apa, rename table karyawan to pegawai gitu ya. Nah, jadi langsung, nah jadi ketika saya select bintang from karyawan, itu harusnya udah tidak bisa lagi, nah error. Tapi ketika saya select bintang from pegawai, nah baru keluar datanya gitu. Nah, jadi itu dulu untuk materi kita hari ini. Silakan kalian cobakan. Oh ya, tadi saya ingin ngasih tahu untuk select berdasarkan nomor urut gitu ya. Nah, misalkan ini ya, di sini kan saya punya select bintang from pegawai. Nah, saya ingin urut namanya itu berdasarkan nama. Jadi select bintang from pegawai order by nama gitu. Oh, typo, maaf. Order by. Nah, jadi lihat di sini yang tadi select bintang from pegawai itu urutan pertamanya di namanya itu adalah Henry Arisnisa. Ketika sudah saya bikin urut, dia akan berubah menjadi Aris Henry Nisa. Nah, jadi order by itu bisa digunakan untuk membuat urut. Kita mau urut berdasarkan apa nih? Apakah berdasarkan nama atau ID karyawan? Nah, misal kalau berdasarkan ID karyawan, berarti select bintang from pegawai order by ID karyawan gitu. Nah, maka yang pertama itu yang ID karyawannya 012345, 112233, kemudian 123456 gitu. Nah, jadi order by itu untuk mengurutkan tampilan yang ingin kita, data yang ingin kita tampilkan gitu. Nah,
itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti akan ada tugas yang akan saya berikan. Tugasnya nanti kalian kerjakan di Command Prompt. Jadi nanti kalian screenshot hasilnya gitu ya. Kalian ketik codingannya apa, kemudian kalian screenshot hasilnya. Oke, itu dulu dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.